You know how these things turn out. Halo Movie Lovers, kumaha damang? Gimana puasanya? Lancar kan? Di video kali ini saya akan kembali merangkum sebuah film bergenre psikopat alias pembunuhan, yang mana cerita dari film ini sangat tidak biasa. Sengeri apakah film ini? Tanpa banyak spoiler di awal, kita langsung saja bahas alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang cewek yang bernama Emma sedang berlari kencang sangat ketakutan untuk menghindari dari seseorang yang mengejarnya. Dan saat Emma terperangkap oleh jebakannya, Emma pun langsung mengukir namanya di batang pohon untuk memberitahu orang lain bahwa dia masih hidup. Dan inilah No One Lives. Setelah kejadian itu, terlihat James bersama kekasihnya sedang dalam perjalanan untuk pergi liburan ke Karangparanje. Dan kekasihnya James terlihat sangat resah seperti banyak pikiran, entah kepikiran cicilan Bang Emok dan Kosipa yang belum lunas. Namun James meyakinkan kekasihnya bahwa setelah liburan, cicilannya akan dibayar lunas. Mereka pun mampir ke sebuah motel untuk beristirahat dan memberikan kartu kreditnya untuk membayar uang sewa kamarnya. Dan pemilik motel itu pun menyambutnya dengan sangat baik dan senang atas kedatangan mereka. Setelah berada di kamar, James dan kekasihnya menonton sebuah berita tentang seorang gadis, yaitu Emma, yang diculik oleh seseorang misterius yang cukup membuat mereka berdua prihatin. Dan tak lama kemudian kekasihnya membuka handuknya dan terlihat bekas luka sayatan di perut kirinya. Tanpa basa-basi mereka pun memutuskan untuk anjing. Adegan berpindah ke sekelompok perampok yang sedang mengemas barang-barang hasil curian, di mana mereka merupakan kelompok perampok yang sangat berbahaya dan selalu mengintai rumah-rumah mewah yang ditinggal pergi oleh pemiliknya. Namun saat mereka sedang mengemas barang-barang, tiba-tiba si pemilik rumah datang menghampiri mereka setelah beberapa hari liburan. Ini adalah Hog, pemimpin dari mereka, di mana ia menyuruh antek-anteknya untuk tetap tenang dan membiarkan Hog yang menanganinya. Namun di saat pemilik rumah akan menelpon, tiba-tiba salah satu anak buahnya Hog menembaknya secara membabi buta karena ia takut mereka menghubungi polisi. Ya, pria botak ini bernama Flynn. Dia adalah orang yang paling ceroboh dan arogan sehingga mendapat kecaman dari Hog atas tindakannya tersebut. This is so seriously fucked up. Kembali ke James yang sudah selesai melakukan pengenceritan, dia pun berniat untuk makan malam bersama kekasihnya. Dan si pemilik motel yang baik itu memberitahu James tempat makan malam yang sangat enak di wilayah itu. Setiba di sana, James langsung memesan nasi goreng campur enog dengan sedikit tambahan timun yang sudah kuning. Kemudian datanglah Hog dan antek-anteknya ke warung tersebut. Hog yang masih kesal kepada Flynn tadi siang lagi-lagi dibuat jengkel oleh si Flynn setelah Flynn mencoba mengganggu James dan kekasihnya yang sedang makan, dan hampir saja James tersulut emosi. James pun mengambil sebelah pisau, namun beruntungnya sang kekasih menyuruh James untuk tidak melakukannya. Hog pun meminta maaf kepada James karena malu oleh sikapnya si Flynn dan langsung membawa Flynn keluar dan memarahinya. Selesai makan, James dan kekasihnya melanjutkan perjalanan, namun tiba-tiba... Ya, itu adalah perbuatan si botak Flynn, yang mana perbuatan itu dimaksudkan untuk menebus dosanya kepada Hog dengan merampok mobil dan barang-barangnya si James. Tetapi itu tidak cukup untuk membuat Hog memaafkannya. Sementara itu, James dan kekasihnya terlihat sedang terikat di kursi, di mana si botak menyuruh temannya yang berbadan besar seperti gajah untuk menjaga mereka berdua dan akan dilepas setelah Flynn selesai mengambil semua barang berharga milik James. Dan meskipun mereka komplotan perampok, mereka bukanlah orang-orang sadis yang membunuh korbannya tanpa alasan, terkecuali keadaan mereka memang sangat terdesak. James pun berbincang dengan si gendut tadi dan memintanya untuk melepaskan kekasihnya. Akan tetapi si gendut malah mengancamnya dengan meletakkan pisau tepat di leher kekasihnya. Namun apa yang terjadi? Sang kekasih mengatakan bahwa ia telah lelah hidup bersama dengan James dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya agar bisa terlepas dari James. Loh, kok? Entah bagaimana hubungan mereka berdua yang bisa membuat si cewek tersebut menggorok lehernya sendiri dan membuat si gendut sangat keheranan.
Emosi karena hal itu, James pun melepaskan borgolnya dan langsung membunuh si gendut dengan sangat mudah, yang membuktikan bahwa James bukanlah orang sembarangan. Kembali ke si Flynn di mana dia sedang memeriksa mobil si James dan menemukan sebuah kotak di bagasi mobilnya yang ternyata itu adalah Emma yang membuat si Flynn sangat amat olohok. Dapat disimpulkan bahwa orang yang menculiknya di awal tadi tidak lain dan tidak bukan adalah si James sendiri. Emma pun langsung dibawa ke dalam rumah dan ditanya kenapa ia bisa berada di sana. Dengan sangat ketakutan, Emma menyuruh mereka untuk menelepon polisi karena orang yang Flynn rampok adalah orang yang sangat amat berbahaya. Mereka pun mencoba menghubungi si gendut dan karena tidak ada jawaban, Hogg menyuruh dua anak buahnya untuk pergi menemui si gendut. Go up the road and wake Ethan the fuck up. Setibanya di lokasi, salah satu anak buahnya Hogg pun terjatuh karena menginjak genangan darah. Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat mayat si gendut dan kekasihnya si James sudah terbujur kaku. Mereka berdua pun langsung membawa mayat si gendut untuk diperlihatkan kepada Hogg. Beralih ke Emma, Hogg dan antek-anteknya sedang melihat berita kriminal tentang pembantaian 34 mahasiswa, di mana salah satunya adalah Emma yang diduga satu-satunya orang yang selamat dalam kejadian itu. Dan pihak keluarganya menawarkan hadiah $2 juta untuk siapapun yang bisa menemukan Emma, sehingga sekarang sudah sangat jelas bahwa Flynn telah membuat masalah dengan orang yang salah karena James adalah psikopat yang sangat amat berbahaya. And the driver of the car? It's a maniac who did all that. Tak lama datang dua anak buah Hogg yang membawa mayat si gendut, di mana Hogg sangat marah atas kematiannya dan berambisi untuk balas dendam kepada si James. Hogg pun menyuruh anak buahnya untuk membawa mayat si gendut ke dalam gudang, dan kita akan melihat fakta yang sangat mengejutkan di mana James ternyata bersembunyi di dalam tubuhnya si gendut dengan cara dia membelah bagian punggung dan mengeluarkan semua organ tubuh si gendut. Dengan diulutut gubal gabel alias tanpa busana, James berusaha masuk ke dalam kontainer miliknya, di mana di situ banyak sekali senjata dan alat-alat canggih miliknya yang sering digunakan untuk memburu dan membantai semua korbannya. Berbeda dengan sekarang, James akan balas dendam atas kematian kekasihnya, dan terlihat Hogg bersama antek-anteknya sedang bersiap untuk memburu si James. Namun baru saja keluar rumah, secara mengejutkan Hogg tertusuk dan dengan jebakan yang sudah dibuat oleh James, membuat semua antek-antek Hogg kewalahan dan memutuskan untuk kembali ke dalam rumah. Tak lama setelah itu terjadi ledakan dari kendaraan milik mereka, dan itu sudah pasti strateginya si James untuk mengurung mereka semua agar tidak bisa kabur dari sana. Sementara itu terlihat Hogg yang digantung terbalik tepat di atas penggilingan jerami, yang mana James menjelaskan maksud dan tujuan semua ini ternyata bukan didasari oleh balas dendam atas kematian kekasihnya, melainkan dia ingin menjadi yang terhebat dalam dunia kriminal, dan satu-satunya bukti usahanya adalah dengan membantai 34 mahasiswa secara bersamaan dengan sangat sadis dan membuat James menjadi psikopat yang paling sempurna di dunia. Setelah perbincangan itu, James pun langsung menggiling tubuh si Hogg dengan wajah watadosnya. No. No, please. Beralih ke Emma, di mana Emma flashback beberapa bulan ke belakang saat dirinya disekap, dan alasan James tidak membunuhnya adalah karena James mempunyai rencana untuk membentuk karakter Emma agar bisa seperti dirinya. Dengan kata lain, James ingin mempunyai pasangan hidup yang sama-sama seperti dirinya, yaitu psikopat. Kembali lagi ke antek-anteknya Hogg karena tidak ingin berlama-lama dalam ancaman James. Dua dari mereka berniat untuk pergi dari sana dengan mengendarai sebuah mobil jeep yang ada di gudang. Dan saat jeepnya tidak menyala, si pemuda tersebut pun keluar untuk memeriksanya. Namun tiba-tiba James langsung ngagusruk wajahnya pada mesin mobil. Sementara itu si ceweknya kabur ke dalam hutan dan tertusuk oleh cerulit yang dilempar oleh si James. Mendengar teriakan temannya, Flynn dan yang lainnya bergegas pergi menggunakan mobil jeepnya dan menemukan si pemuda masih hidup, lalu membawanya masuk ke dalam mobil dan pergi dari sana. Si cewek yang tertusuk cerulit pun masih hidup dan tertabrak oleh mobil Flynn yang melaju kencang, dan kini mereka hanya tinggal berempat termasuk si Emma. Setelah meletakkan si pemuda di depan rumah sakit, mereka pun terus melanjutkan perjalanannya dan berhenti tepat di motel yang pernah dikunjungi oleh si James dan juga kekasihnya. Have a good night. Kemudian si pemilik motel menelpon polisi setelah menyadari bahwa kartu kredit yang digunakan si Flynn sama dengan kartu kredit yang digunakan oleh James waktu itu.
Kini tinggal Flynn, Emma, dan juga Tamara. Maaf sebelumnya, anjing jadi lupa ngenalin si Tamara. Saking tegangnya ini film. Tamara adalah kekasihnya Hawk, si ketua komplotan, di mana Flynn dan juga Tamara berencana untuk mengembalikan Emma ke orang tuanya agar mereka bisa mendapatkan cuan $2 juta dari orang tua Emma. Tamara sendiri terlihat sedang mandi untuk membersihkan dakinya dan terlihat betapa kekehnya keinginan si James untuk membunuh mereka dan masuk lewat jendela. Dan yang paling mengherankan adalah bagaimana cara si James mengetahui kemana mereka pergi. Entahlah, mungkin hanya om-om Facebook yang tahu. Dan saat Tamara sedang asik ngaruruan daki, dikejutkan dengan kemunculan James dan langsung mencekiknya dari belakang sampai kojor. Sementara Flynn dikejutkan dengan kedatangan polisi yang menghampirinya, di mana Flynn tanpa banyak bacot langsung menembaknya agar semua rencananya berjalan dengan lancar. Flynn dan Emma pun pergi ke kamar mandi dan betapa kagetnya mereka melihat tubuh bugilnya Tamara yang diburayot oleh plastik penutup kamar mandi, yang mana membuat si Flynn sangat ketakutan dan memutuskan untuk segera pergi dari sana. Namun apa yang terjadi? Si Flynn ditabrak oleh si James sampai tak sadarkan diri. Dan dengan cepat Emma pun pergi dari sana untuk menghindari si James. Namun karena pengalaman James di dunia persikopatan, dengan mudah James menemukan si Emma. Bukan untuk membunuhnya, namun James membujuk Emma untuk kembali kepadanya dan menjadi pasangan hidupnya. Terbukti dengan James yang hanya diam saja saat Emma memukulnya. Tadi duga Flynn pun sadar dan saat mau menembak Emma, James dengan sigap menyelamatkan Emma dan mengorbankan dirinya yang tertembak. Tetapi masih beruntung, James memakai rompi anti peluru. Terjadilah perkelahian antara Flynn dan juga James yang membuat James terdesak, dan saat James akan dibunuh oleh Flynn, tiba-tiba Emma memukul si Flynn dan menyelamatkan si James. Kalian semua pasti bertanya-tanya kenapa Emma menolong yang sudah jelas telah menculik dirinya dan membunuh semua temannya? Ya, jawabannya adalah Emma ingin agar dirinya lah yang membunuh si James secara langsung. Mengetahui hal itu, James pun langsung mengeluarkan pisau dan menusuk Emma tepat di samping kiri perutnya. Dan kita akan melihat bekas luka yang sama seperti yang dimiliki oleh kekasih James yang sudah kojor tadi. Dan ternyata itu adalah bekas luka sayatan yang sengaja dibuat oleh si James untuk memasukkan sebuah alat pelacak ke dalam perutnya. Dan terkuaklah sebuah misteri bahwa cewek yang menjadi kekasih si James tadi bernasib sama seperti si Emma, di mana cewek tadi diculik oleh si James dan dijadikan pasangan hidupnya. Dan alasan si cewek itu tidak bisa kabur adalah karena alat pelacak yang ditanam di dalam perutnya sama seperti Emma, sehingga saat si cewek itu ingin lepas dari si James, dia pun mempunyai momen yang sangat tepat saat si pria gendut meletakkan pisau di depan lehernya dan menggoroknya agar si James merasakan penderitaan akibat kehilangan si cewek itu. Dan setelah mengambil alat pelacaknya, si James pun tidak membunuh si Emma dan membiarkannya untuk tetap hidup karena si Emma sudah memiliki karakter psikopat sama seperti dirinya. Setelah meledakkan kepala si Flynn, James pun kemudian menembak si pemilik motel karena dia mengetahui identitasnya. Singkat cerita, terlihat seorang dokter yang sedang berjalan menuju ruangan si pemuda yang wajahnya dirurut tadi. Dan ternyata si dokter tadi adalah si James yang menyamar dan berkata kepada si pemuda tersebut, No one lives. Ya, James pun memenggal kepala si pemuda tersebut menggunakan papan kertas. James pun berjalan keluar dari rumah sakit dan melihat Emma yang baru saja tiba di sana. Bisa-bisanya si James menyempatkan diri menyentuh tangan si Emma dan pergi dengan wajah watadosnya. Tamat. Dari keseluruhan filmnya cukup menarik dan cukup menegangkan juga. Pemerannya juga sangat pas dengan karakter psikopat yang memiliki wajah watados yang sangat kekeh untuk membunuh orang-orang yang sudah menjadi targetnya. Apalagi pas ditambah lagi dirinya nekat masuk ke dalam tubuh si pria gendut dan mengeluarkan semua jeroan perutnya. Sampai segitunya loh anjing. Dan yang tak kalah menariknya dari film psikopat ini, alat-alat yang digunakan untuk membunuhnya sangat-sangat canggih, berbeda dengan film psikopat pada umumnya yang hanya menggunakan pisau atau alat perabotan dapur seadanya. Saya Om Kevin pamit undur diri. Jangan lupa tekan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari kami. Dadah.